Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang peperangan di Hafir, salah satu di daerah di Persia pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Yang menjadi pemimpin perang ini adalah Khalid bin Walid melawan Ormis. Ormis adalah penguasa kota pelabuhan. Letak Hafir ini di perbatasan Sahara, tak jauh dari pelabuhan Kazimah. Ketika itu yang memerintah seluruh daerah adalah Ormis, mewakili Persia, dan di kalangan bangsawan dia termasuk orang yang sudah mencapai kedudukan tinggi. Orang mencapai kedudukan tinggi, harga topinya 100.000, dan harga topi Ormis yang sudah setinggi itu dalam berhubungan dengan orang Arab. Ormis dikenal sebagai penguasa daerah yang paling jahat. Begitu bencinya sampai namanya dijadikan peribahasa lambang kejahatannya, yaitu lebih jahat dari Ormis. Maka kebenciannya kepada Arab karena dahulu saudara-saudara sepupunya di Semenanjung sering melakukan penjarahan dan menyerang negeri-negeri yang berada di wilayahnya. Penjara ia memerangi mereka di darat, sedang di laut diperanginya orang-orang India, sebab kapal-kapal mereka datang ke pelabuhan itu dan melakukan perbuatan-perbuatan menyerupai perompakan. Yang melakukan perang di darat dan di laut ini, ia menganggap dirinya melindungi negeri itu dan sebagai kunci Persia. Khalid membagi pasukannya menjadi 3 satuan. Sekarang Khalid berangkat dari Yamamah menuju Irak dengan membawa 10.000 tentara. Sesampainya di perbatasan, ia melihat Musanna dan pasukannya sedang menunggu. Disinilah Khalid membagi pasukannya menjadi 3 satuan. Masing-masing diarahkan ke jalan yang semuanya nanti akan bertemu di Hafir. Satuan pertama dipimpin oleh Musanna bin Haritsah Asy-Syaibani yang sudah diberangkatkan 2 hari sebelum Khalid. Regu kedua di bawah pimpinan Adi bin Hatim At-Tai yang berangkat sehari sebelumnya. Khalid sendiri di barisan terakhir. Sebelum itu Khalid memang sudah mengirim surat kepada Ormis yang mengatakan, kemudian daripada itu terimalah ajaran Islam, Anda akan selamat, atau tempatkanlah dirimu dan golonganmu sebagai zimmi dan membayar ketentuan jizyah. Kalau tidak, janganlah salahkan orang lain, tapi salah Anda sendiri. Aku datang kepadamu dengan pasukan yang kita mati seperti juga kalian yang kita hidup. Ekspedisi Kazimah dan kemenangan Khalid. Ormis menerima surat itu dan sebentar berita-berita tentang kaum muslimin dan pasukannya sudah tersebar luas. Yang menulis surat kepada Raja Persia bernama Raja Ardashir menyampaikan berita itu. Sementara itu ia sudah pula mengumpulkan pasukannya dan terus berangkat ke Khawazim untuk menghadapi Khalid di sana. Setelah mengetahui bahwa Khalid memerintahkan pasukannya berangkat ke Hafir, dia cepat-cepat mengingatkan pasukannya bermarkas di sebuah mata air tempat itu. Khalid sudah datang ke sana dan memerintahkan agar menyuruhkan pasukannya turun di sana sekalian menurunkan barang-barangnya. Beberapa anggota pasukannya mengatakan bahwa mereka tak punya persediaan air. Turunlah dan letakkan barang-barang kalian di sini. Kemudian berjuanglah untuk menguasai mata air itu. Kalian akan menentukan ketahanan dan kehormatan kedua pasukan ini. Ekspedisi Kazimah dan kemenangan Khalid lawan Persia. Ormis berdiri di tengah-tengah pasukannya, didampingi kanan kiri oleh 2 pangeran dari keluarga kerajaan Persia, Obat dan Anusyagan. Ormis berteriak, "Mana Khalid?" Yang menginginkan Khalid maju tetap bertanding 1 lawan 1, karena ia sudah tahu tentang kepahlawan Khalid di negeri Arab dan apa yang sudah dilakukannya. Maka ia lebih yakin bahwa kalau dapat membunuh Khalid, berarti Persia memperoleh separuh kemenangan. Kalau tidak, akan dikatakan itulah seluruh kemenangannya. Tetapi apapun yang telah menggoda ia ingin membunuh Khalid, hendak Khalid seorang pahlawan yang tak terkalahkan. Soalnya mudah saja dengan penghormatan tujuan yang akan tercapai. Untuk itu, ia merintahkan kepada pasukan berkudanya, kalau mereka melihat Khalid maju, seranglah dia serentak dan bunuhlah. Khalid mendengar ajakan Ormis itu. Ia turun dari kudanya dan melangkah menuju kepadanya.
Maka bertemulah keduanya, terjadilah 2 kali duel. Ketika itulah pasukan Persia sudah siap menyerang, hendak membunuh Khalid dan menyelamatkan Ormis. Tetapi ketika itu juga Uqbah bin Amr menyerang mereka tanpa memberi kesempatan lagi. Sementara itu Khalid sudah berhasil membantai Ormis. Ketika itulah pasukan Muslim mengadakan serangan balasan dan pihak Persia melarikan diri. Oleh pasukan Muslim, mereka dikejar terus sampai malam hari. Pihak Muslim sudah sampai di jembatan besar Sungai Efrat, letak kota Basra yang sekarang. Hendak Qobat dan Anusyagan terus lari tunggang langgang bersama sisa-sisa pasukannya. Kemenangan berakhir di pihak kaum muslimin. Khalid memindahkan Ma'qil bin Muqarrin al-Muzani agar pergi ke Ubullah dan mengumpulkan harta dan tawanan-tawanan perang. Ma'qil segera melakukan tugas itu, sedang Musana mendapat perintah agar memburu pasukan Persia sudah kala itu. Musana bergegas mengejarnya dan seolah ia tak ingin kehilangan jejaknya sebelum mencapai Madain. Benteng perempuan dan perjalanan mengejar pasukan Persia itu, Musana sempat melewati sebuah benteng yang dihuni oleh seorang putri bangsawan Persia yang oleh sejarah-sejarah awal Arab disebut benteng perempuan. Untuk mengepung benteng ini diserahkan kepada saudaranya Mu'anna bin Harithah. Dia sendiri meneruskan perjalanan mengepung suaminya di bentengnya. Diporak-porandakannya benteng itu dan berhasil membunuh penghuni di dalamnya. Harta benda yang ada dirampas sebagai rampasan perang. Kemudian ia meneruskan mengejar memburu sisa-sisa pasukan itu. Putri bangsawan itu kemudian tahu apa tak menimpa suaminya, yang mengadakan perundingan perdamaian dengan Mu'anna. Setelah masuk Islam, putri itu kemudian kawin dengan Mu'anna. Ekspedisi pertama Khalid ke Irak disebut Zat As-Salil. Alasan penamaan ini karena orang bahwa pasukan Persia itu oleh pihak Persia saling diikat dengan rantai supaya tidak lari. Diceritakan juga bahwa rantai meninggalkan pasukan itu oleh Khalid dikumpulkan dan beratnya sama dengan muatan unta 1000 ratel. Sebagai ahli yang masih melakukan kembangan sumber ini melakukan ekspedisi sebagai ekspedisi Kazimah, hubungkan dengan nama desa terdekat dari tempat peristiwa itu. Dampaknya dalam hati kaum pasukan muslimin, ekspedisi pertama ini meninggalkan dampak besar yang dapat membangkitkan semangat kaum muslimin. Setelah Persia sudah melihat sendiri, mereka tak dapat bertahan menghadapinya. Setiap orang-orang Arab dan perang di dahulu, Ormis sudah terbunuh di tangan Khalid. Kematian ini sangat menggerakkan hati semua orang Arab. Di samping itu, rampasan perang diperoleh luar biasanya besarnya, yang tak pernah ada peluangnya sebesar itu, sehingga setiap orang anggota sudah berkuda 14.000 dirham selain senjata, yang menambah gemilangnya kemenangan dalam perang ini karena Khalid melaksanakan sebelumnya kebijakan Abu Bakar mengenai para petani Arab Irak itu. Orang-orang keturunan Persia ikut berperang dan juga membantu pihak Persia ditawan, sedang petani yang dibiarkan bebas tidak diganggu. Mereka tidak ikut perang, diberi perlindungan sebagai zimmi. 1/5 hasil rampasan perang itu Khalid dikirimkan kepada Abu Bakar di Madinah, bersama dengan topi Ormis dan seekor gajah yang diperoleh pasukan muslimin dalam perang itu. Penduduk Madinah yang seumur hidupnya belum pernah melihat gajah, bahkan seluruh negeri Arab pun tak pernah melihat gajah, kecuali gajah yang dibawa Abraha tatkala Yerusalem hendak menyerang Ka'bah. Ketika gajah itu dibawa berkeliling kota Madinah, penduduk berheran-heran melihat binatang sebesar itu. Di antara mereka merasa sanksi. Bahkan perempuan-perempuan ini juga ciptaan. Berkata, ini juga ciptaan Allah. Bagi mereka membayangkan binatang itu buatan orang Persia. Tetapi Abu Bakar menganggap hewan ini tak ada gunanya. Lalu dikembalikan ke Irak bersama pengawalnya. Segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.